Anda makan kaki babi asin dengan labu musim dingin, sepasang suami istri karena memulai usaha, terjerat utang jutaan, dua orang ini memutuskan berjualan makanan di pasar New Taipei. Meski setiap hari ada penagih utang, namun pasangan ini hanya butuh 8 tahun untuk melunasi berkat cita rasa kuno ini. Kau ambil sendiri wah, kamu hebat sekali kamu bisa. Saat tengah hari orang-orang mulai datang dan pergi, suasana di dalam pasar langsung menjadi ramai, pelanggan santai mengambil makanan, pemilik toko sibuk mengisi kembali piring-piring yang kosong, istri pemilik toko melayani pembayaran dan mengambilkan nasi untuk pelanggan, di saat yang sama ia juga menyapa pelanggan dengan ramah. Ramainya usaha kecil ini berawal dari proses berikut. Kaki babi dicuci bersih. Direbus dalam air panas agar darah dan kotorannya keluar. Dimasukkan kembali ke dalam tong besar. Pemiliknya sangat teliti, satu persatu. Ia membersihkan sisa daging dan kotoran di permukaannya. Bagian yang sulit digigit juga dipotong dengan gunting. Dimasukkan dengan hati-hati ke dalam sup panas. Ada bahan penting berikutnya. Labu musim dingin yang sudah diasinkan dipotong kecil inilah bahan utama yang membuat kuahnya enak semua dimasak perlahan selama 2 jam agar sari rasanya keluar. Ini harus dimasak dengan api kecil, karena kalau memakai api besar, kuahnya akan menjadi kurang bening. Kuahnya terlihat jernih tetapi rasanya sangat kaya, aroma labu musim dingin asin terasa ringan, rasanya sedikit asin tetapi meninggalkan manis alami di akhir, rasa gurih dari kaki babi juga meresap ke dalam kuah, rasanya membangkitkan kembali cita rasa tradisional dalam ingatan, dipadukan dengan mie yang dimasak dengan kaldu tulang, mie ini menyerap kuah dengan sempurna. Usus besar dimasak hingga meresap dan kenyal, hanya 2 hidangan sederhana, membantu pasangan melunasi utang jutaan. Namun seiring pasar bertransformasi, mereka juga menyesuaikan langkah. Ayam rebus putih yang gemuk dan lembut dipotong dengan cepat, di setiap irisan pisau minyak dan sari dagingnya langsung keluar, dagingnya lembut, kulitnya renyah dan rasanya segar, hidangan andalan di prasmanan, awalnya menjual suku cadang elektronik, industri menurun perusahaan tutup, berpindah usaha kecil, harus menghadapi tekanan dari kreditur. Awalnya kreditur sering datang, setiap kali mereka datang, saya tidak bilang akan menagih uang dari kamu, dia datang melihat-lihat lalu makan sedikit, saya tahu dia hampir selesai makan, saya segera menghitung uang untuknya. Hari-hari seperti ini berlangsung selama 8 tahun, akhirnya utang lunas, pasangan itu membeli rumah, tak disangka karena datangnya topan, dan banjir menghanyutkan semua kebahagiaan itu, Yu Guimei menguatkan diri dan membeli rumah lagi, mereka hanya libur 4 hari dalam setahun, bekerja keras demi membayar cicilan rumah, karena itu kami berdua jatuh sakit. Pada tahun 2014, karena saya sakit, dia berkata kepada saya ingin istirahat seminggu. Saya bilang jangan istirahat seminggu, pelanggan bisa kabur, lalu dia berkata, sepertinya saya terkena stroke. Mulut saya miring. Saya bilang oke kita istirahat seminggu. 5 tahun lalu bos Lian Qinming didiagnosis menderita kanker, kemoterapi radiasi banyak penderitaan, psikologi Yu Guimei lebih menderita, mengingat hari-hari itu masih sedih dan menangis, terlihat lemah tapi tidak menyerah, dengan kedua tangannya sendiri ia melawan keadaan, dan membalikkan nasib hidupnya. Kamu suka konten kami? Yuk, subscribe dan follow Liho TV.